tanggapan abang dibekukan. Dibekukan. Advokat. Itu istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti konstruksi hukum, bekukan. Ya, bukan berarti orang MA nggak ngerti loh. Tapi ini istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti bekukan apa, lahir dari rahim yang mana dibekukan. Istilah dibekukan itu apa? Di dalam hukum itu nggak ada istilah bekukan. Bekukan itu untuk PAW, untuk organisasi, ya kan? Untuk partai politik itu bekukan. Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi doktor tahun ini. Malu saya kalau melihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Di Mahkamah Agung itu udah ribuan loh orang hukum semua. Profesornya ada. Apa nggak ada yang ngasih tahu Pak? Gitu. Bekukan-bekukan itu apa? Kekuatan hukumnya seperti apa bekukan itu? Apakah ada jurisprudensinya? Kan nggak ada. Apakah ada putusan pengadilan? Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih, istilah tendensius. Jadi sama seperti desakan politik. Desakan politik seperti ada atensi. Jadi maksud saya udahlah, masalah hukum itu jangan digini-giniin gitu loh. Kalau mau benahi negara ini, 1000 program Pak Prabowo, kalau hukumnya masih begini, tandain omongan saya, tandain lidah saya, nggak akan benar. 1000, jangankan 100, 1000 program Pak Prabowo dari Asta Cita ini, yang 100 ini, kalau begini cara penegakan hukumnya, nggak akan benar. Kalau ada orang yang mau mengkorek permasalahan hukum yang sangat krusial, yang berkaitan dengan si penguasa lah istilahnya, langsung dibelok-belokin, dicari kasus yang lain, diblunderin, diginiin, di framing, akhirnya kasus yang perkaranya ini nggak diungkap. Kan begitu terus negara kita ini, gitu loh. Malu saya ini, emang nggak ada pejabat yang bisa mengerti hukum apa di sana? Nggak ada itu yang namanya pembekuan, istilah di pembekuan di undang-undang itu nggak ada. Di undang-undang advokat itu nggak ada pembekuan. Ada juga pemberhentian ya yang dilakukan oleh organisasi advokat, pencabutan SK. Tapi kan pencabut SK ini kan sekarang multibar, bisa pindah ke SK yang lain. Gitu loh. Jadi makna daripada pembekuan ini loh, yang saya bilang tadi, ini siapa yang menciptakan awalnya pembekuan daripada berita acara sumpah advokat. Saya ini advokat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Mahkamah Agung dan beberapa orang yang ada di situ. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadi baik, saya akan menjadi advokat yang profesional, saya akan amanah, saya dan lain-lain. Kalau saya tidak amanah berarti saya dosa karena saya bersumpah pada Allah saya. Masa sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang vertikal kok dicabutin sama manusia lain? Ini kan urusan saya dengan Allah. Sumpah saya, sumpah jabatan saya. Kalau sumpah jabatan pemerintah, ya, ini konstruksi hukum tata negara ya harus paham nih. Kalau sumpah jabatan pemerintah yang makan uang negara, yang digaji oleh negara, diberhentinya juga oleh negara. Kami ini nggak ada yang gaji. Kami ini cari duit sendiri, kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saat sekarang kebutuhan pengacara itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Masih belum mencukupi dari 300 juta penduduk Indonesia. Pengacara paling berapa juta sih? Nggak nyampe 1 juta. Sementara di Indonesia ini banyak banget orang yang butuh pendampingan hukum. Kalau orang-orang sepinter saya, secerdas saya, sekritis saya, dikangkangi terus, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Akhirnya kita tidak bersuara. Banyak anak bangsa ini yang punya integritas, ya, yang tidak bisa dicocok hidungnya seperti saya dan Bang Rasman, selalu dijatuhi dengan cara begini. Sampai kapan kita mau bangkit seperti ini? Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak. Menteri, minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara. Ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecat-pecatin itu, saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah? Kadernya banyak kok, sarjana hukum banyak yang melamar di Mahkamah Agung, banyak yang melamar jaksa, banyak yang melamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini, sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah.
Dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Makanya kecacatan-kecacatan ini jangan dilegalkan. Kalau dilegalkan akan jadi nanti. Hari ini pembekuan bas advokat sudah dilaksanakan. Artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ya, kalau advokat hari ini nggak bersuara, makamnya sudah digali. Kalau advokat tidak berusaha untuk melakukan ini dan membantah ini melalui pengadilan dan lain-lainnya, ini advokat satu persatu akan dikubur di sini bersama saya. Saya nih yang dikubur duluan. Saya adalah tonggak sejarah adanya berita acara sumpah yang dibekukan. Sejarah loh dalam dunia peradilan di Indonesia. Satu-satunya Indonesia sekarang ini di dunia bahkan tonggak sejarah berita acara sumpah dibekukan. Hari ini kuburan para advokat sedang dibuka dan digali. Besok banyak advokat-advokat yang protes dan ingin membela hak-hak kliennya dikubur di sini juga karena melawan dan melalui sistem yang sama. Makanya saya sekarang ajukan keberatan untuk saya ajukan ke PT UN, gitu loh. Jadi cara-cara yang salah begini memalukan sekali. Dan praktisi-praktisi hukum yang paham seperti saya ini, saya rasa yang lainnya tertawa, senyum gitu loh, melihat lembaga sebesar Mahkamah Agung ini kok bisa begini tindakannya gitu kan, gitu. Oke, Bang, mungkin... Kok bisa berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ya? Tolong kamu jangan nanya dulu ya, saya pikiran saya jadi hilang ya. Jangan bawel maksudnya, diam aja. Jadi maksud saya di sini kita ini jadinya apa ya? Maksudnya kita itu jadinya dilihat tidak profesional dan lucu kayak anak kecil gitu loh. Halnya dipaksakan. Besok kalau ada yang kritik menteri, tahu-tahu dicari kesalahannya, lalu di penjara lagi. Tradisi kayak gini tradisi kotor. Gitu loh. Objek perkaranya dulu dibongkar. Dan baru nyari kesalahan orang. Begitu. Saya jadi lucu, jadi istilahnya hari ini kok ada pembekuan, istilah pembekuan. Emangnya es kebo dibekuin. Kalau es kebo nggak apa-apa dibekuin di kulkas. Ini kan aturan, Pak. Jangan dibikin sesederhana itu, Pak. Memalukan. Konstruksi hukumnya acak-acakan. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam. Tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Gitu loh. Karena jangan diada-ada. Gitu. Hal yang nggak ada yang nggak ada. Kalau saya tidak dibekukan, jangan dibekukan. Kalau nggak ada undang-undangnya jangan diadakan. Kalau mau bikin seperti itu, bikin undang-undang baru atau peraturan baru. Baru saya dihukum. Gitu loh. Saya tidak pernah diberikan pemberitahuan terhadap undang-undang yang baru, peraturan yang baru, lalu saya dibekukan. Dasar hukumnya apa untuk membekukan SK saya? Ini memalukan. Ganti Ketua Mahkamah Agung. Saya yang ganti. Kalau memang pada nggak ngerti hukum. Saya yang ganti. Gitu loh. Jangan memalukan lembaga yang sudah besar seperti ini. Saya sangat sayangkan ya, Ketua Mahkamah Agung ini orangnya cerdas, orangnya sangat sederhana. Tapi tolong di bawah-bawahnya ini tolong direvisi gitu loh. Memalukan ini, kan dikit banyaknya keluarga saya banyak yang kerja di sana. Banyak yang udah jadi Mahkamah Agung juga, Hakim Agung. Gitu. Ya. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya nih sangat disayangkan. Saya nggak nangis kok mendengar surat bas saya dibekukan. Saya ketawa-ketawa aja. Gitu. Dan berikutnya ya, Hotman Paris lagi-lagi membuat hoax, ya. Katanya pengacara yang sudah dibekukan itu tidak bisa menjadi pengacara. Inilah kebodohan Hotman Paris, ya. Kebodohannya makin banyak karena kebanyakan piknik. Jadi pengacara itu dibekukan ini bukan tidak bisa menjadi pengacara, tapi tidak boleh bersidang, ya. Dia bisa saja menjadi pengacara di luar, non litigasi misalnya bisa mendampingi kliennya. Seperti saya punya firma hukum. Saya punya 16 pengacara di kantor hukum saya. Walaupun dia pakai firma hukum saya ada legal standingnya, ya kan? Ada akte pendirian firma hukum saya, M. Firdaus OIWS Partner. Saya nggak perlu bersidang, tapi saya memberikan advice kepada rekan saya yang selama ini saya lakukan. Toh buktinya memang saya jarang sidang kok. Gitu loh. Kapan saya sidang? Saya sidang cuma buat narsis doang. Memang saya jarang sidang, gitu kan? Jadi nggak ada hal yang krusial dengan pembekuan bas saya gitu loh. Kalaupun saya dibekukan, saya masih punya firma. Saya punya lembaga bantuan hukum kok. Terdaftar. Nggak perlu khawatir, ngapain? Jadi omongan si Hotman Paris itu bukti kebodohan si Hotman Paris. Yang akhirnya kalah berkali-kali sama saya. Bertubi-tubi kalahnya Hotman Paris sama saya. Baik ilmu maupun lain-lainnya ya. Jadi kalau makin banyak Hotman Paris berbicara, makin kelihatan tololnya. Ya.
Jadi saya rasa saran saya dari saya Hotman Paris ya, jangan terlalu banyak bicara. Karena bicara kamu itu banyak yang nggak masuk akal. Ya, literasi hukum kamu, artikulasi hukum kamu nggak jelas semua. Ya Hotman ya, ini saran saya. Jangan sampai nanti kamu kelihatan tolol, kelihatan bodoh, akhirnya memalukan dan menyesatkan anak-anak fakultas hukum. Bang, ya. Untuk kan kata-katanya kan dibekukan gitu. Artinya bisa dicairkan lagi suatu saat hari nanti. Lah kan saya udah bilang tadi, ini kan nomenklatur yang memang saya anggap lucu gitu loh. Ini dibekukan nih undang-undang nomor berapa dipakainya? Ada kan kalau undang-undang ini kan putusan pengadilan nomor sekian ini bahwa memutuskan ini dicabut misalkan gitu. Kan ini kan dibekukan karena dia naik meja kan. Kalau itu berkaitan dasar hukumnya kayak content of court, sidangkan dulu content of court-nya dong. Kalau udah ada putusan pengadilan tentang content of court, pelanggaran saya terhadap kegaduhan yang ada di persidangan, barulah saya dieksekusi. Itu pun melalui proses, ada sidang etik, ya kan? Ditanya dulu saya, kenapa selalu naik meja? Sengaja atau tidak, menginjak-injak atau naik jalan? Kan beda, kalau menginjak-injak kan begini. Kalau gua kan ini kan spontan megang handphone, gua naik karena klien gua lagi aniaya di depan. Versi mereka tidak menganiaya, versi gua sebagai pengacara aniaya. Ayo, gua punya dalil hukum. Jadi kalau proses-proses yang tersebut udah dilaksanakan, itu yang berhak sebenarnya mencabut itu siapa sih, Bang? Tidak ada yang berhak selama undang-undangnya belum diatur. Gitu loh, undang-undangnya buat dulu. Undang-undang barunya dibuat dulu, atau minimal peraturannya dikeluarkan dulu, regulasinya oleh Ketua Mahkamah Agung dikeluarkan dulu, baru ada penetapan, gitu loh. Kan ini kan nggak ada apa yang mau ditetapkan apa, dasar hukumnya apa, kan pembekuan ini kan lucu, berarti besok bisa dicairin dong. Berarti kalau dicairin berarti cair dong semuanya. Hah? Apalagi permainan ini? Indonesia harus berbenah masalah hukum. Ingat, 1000 keranjang pun Pak Prabowo punya program, nggak akan pernah jalan kalau hukumnya berantakan. Oke Bang, ini kan bisa dibilang kan terkait sanksi yang diberikan oleh PT Tangerang ya, Pengadilan Tinggi Tangerang. Banten, bukan Tangerang. Pengadilan Tinggi Banten sudah disampaikan juga nggak sih ke Abang untuk suratnya Bang, melalui suratannya Bang? Nggak ada surat sama sekali yang datang. Saya itu cuma seliweran di media sosial dan saya ambil tindakan hukum. Karena saya, ya kan, sidang kode etik nggak pernah. Surat keputusan pemberhentian saya katanya yang mengatakan bahwa saya dipecat nggak pernah hadir di kantor hukum saya ini, ya kan? Surat itu tidak pernah hadir di sini, malah beredar di media sosial, jadi bahan bulian terhadap diri saya. Itu pun melakukan pelanggaran hukum tuh orang yang menyebarkan surat itu. Dan saya akan mengambil tindakan hukum, saya akan lapor ke Mabes Polri. Karena data pribadi saya loh beredar kemana-mana tanpa izin saya. Langkah yang Abang. Saya ambil, kan saya udah persiapan, gugat udah, pasti ke Mabes Polri sudah. Besok saya akan ke Mabes Polri, gitu. Jadi langkah-langkah preventif saya akan lakukan untuk diri saya sendiri, gitu. Jadi lucu kan, saya di sidang tidak, ya kan, dihakimi tidak. Tetapi putusannya ada berkeliaran di media sosial. Di kantor saya nggak pernah ada hadir nih, baik dari Kongres Advokat Indonesia suratnya ataupun dari pengadilan. Nggak ada hadir, tetapi surat itu udah beredar menjadikan presiden buruk bagi saya dan wibawa saya jatuh, makanya saya gugat 1 triliun di pengadilan tinggi kalau dia masih bersikeras membekukan surat berita acara sumpah saya. Dia tinggal pilih mau melepaskan atau menerbitkan kembali surat berita acara sumpah saya atau ganti rugi 1 triliun, itu tinggal pilih dia. Dia ada surat keberatan saya, gitu. Tapi sudah sempat setelah keluar surat tersebut sudah sempat menanyakan juga nggak sih Bang ke pihak Pengadilan Tinggi Banten? Ngapain saya menanyakan? Saya mau mengemis gitu. Saya bukan tipe pengemis, coy. Buat apa sih mengemis? Hah? Memang kerjaannya cuma pengacara doang. Saya bisa nyupir angkot bisa. Saya bisa main film. Hah? Saya bisa bikin musik. Saya juga bisa mendampingi melalui lembaga bantuan hukum saya. Emang harus ke persidangan gitu. Saya bisa jadi bosnya pengacara. Kasusnya dapat masuk ke kantor saya suruh pengacara yang bersidang. Bisa. Apa yang susah zaman sekarang? Nggak takut saya berita acara sumpah dicabut pun nggak takut. Tapi mekanismenya harus benar. Kalau undang-undang dan aturannya nggak ada, jangan diada-ada. Malu. Mahkamah Agung kerjanya seperti itu. Malu. Gitu loh. Ini memalukan harkat dan martabat bangsa. Gitu loh. Jadi memalukan ini tentang proses demokrasi hukum. Memalukan sekali. Gitu. Jadi ini yang perlu diperbaiki oleh bangsa Indonesia. Saya nggak keberatan kok. Saya udah bilang. Di Indonesia ini yang diginikan, bukan saya saja. Pak Prabowo sendiri pernah dijolimi seperti ini. Ya. Dipaksa diberhentikan dia dari jabatannya.
karena beliau orang lurus, ya. Saya nggak takut, nggak sedih, karena saya pengikut Pak Prabowo, saya pembela Pak Prabowo, saya ketua umum relawan militan Prabowo. Jadi saya merasa ya, saya panutannya ya beliau. Saya memanut pada Pak Prabowo, jadi saya bilang Pak Prabowo saja sudah mempunyai perasaan seperti saya dulu. Ya, saya diginikan orang ya nggak apa-apa. Orang yang menjadi panutan saya aja pernah diginikan oleh negara, gitu. Karena menyuarakan kebenaran, jadi saya nggak takut, gitu loh. Saya tetap menyuarakan kebenaran. Saya akan tetap menjadi pengacaranya Rasman. Dan saya akan tetap datang tanggal 20 dan saya tetap pakai toga. Kenapa? Karena administrasi hukumnya sudah saya bilang. Saya sudah mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi ya. Mengajukan keberatan kepada tinggi Banten. Jadi artinya di sini belum ada putusan yang mengikat. Jadi saya masih bisa sidang. Surat keberatan saya. Ya, dan ini akan saya masukkan PT UN. Jadi kalau ada yang melarang menghalang-halangi saya sidang besok, berarti dia telah melanggar contempt of court. Saya laporin juga ke polisi. Karena saya penegak hukum. Ya? Gitu. Orang cerdas begitu cara kerjanya, Bos. Bukan teriak-teriak kasih hotman, "Halo Pak Menteri, tolong saya Pak Menteri." Apa itu pengacara internasional kok kayak nasi uduk? Gimana? Kerjanya kayak beginilah pengacara internasional, ya. Jangan ngaku internasional, ngomong aja belepotan. Ya. Jadi besok saya ngajukan ini keberatan ke pengadilan tinggi, ya. Setelah ini masuk register di pengadilan tinggi, ini kan udah masuk kan, ya. Tidak ada satu orang pun yang boleh melarang saya bersidang. Karena saya masih mempunyai kartu anggota di Vera di WPI dan surat pembekuan saya anggap tidak sah. Karena saya dalam proses gugatan. Ya. Jadi nggak boleh ada yang melanjangi hukum. Harus benar-benar equal ya, harus benar-benar adil. Ya, hukum itu harus benar-benar sesuai dengan adagium equality before the law. Harus sama di hadapan hukum masyarakat.